Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau duduk diam di hadirat Tuhan dan kita mau menantikan lawatan Tuhan dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita semua. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menikmati lawatan-Mu atas kehidupan kami. Kami merindukan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami, dan Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Kami rindu hidup benar di hadapan Bapa di sorga. Kami mau menjadi kekasih hati-Mu ya Tuhan. Kami mau menjaga setiap langkah kehidupan kami tetap ada dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran-Mu, supaya hidup kami tetap ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertanya kepada manusia pada umumnya, apa yang mereka cari selama ini di dunia ini, maka jawaban yang akan kita temukan adalah mereka mencari kenyamanan hidup, mereka mencari kehidupan yang mapan, mereka menginginkan hidup di dalam kekayaan, dan berbagai jawaban lain yang semuanya itu selalu berorientasi kepada kenikmatan hidup dunia yang bisa mereka nikmati saat ini. Saudaraku, itulah gambaran dari keinginan hati manusia pada umumnya, di mana pada umumnya yang mereka inginkan adalah kenikmatan hidup dunia. Apalagi saat ini ada begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia, sehingga hampir-hampir semua manusia pada umumnya lebih tertarik dengan berbagai tawaran dunia tersebut, karena mereka ingin menikmati apa yang dunia tawarkan saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban untuk pertanyaan ini pun banyak kita temukan dalam kehidupan orang percaya. Banyak sekali, saudaraku. Karena kenapa? Orang percaya yang seperti ini masih ingin menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Sebab pada umumnya, manusia akan melihat pada apa yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata jasmani saat ini. Oleh sebab itu mereka tetap menjawab, mereka mencari kebahagiaan hidup, mereka ingin kekayaan, mereka ingin hidup nyaman. Saudaraku, gambaran ini menunjukkan bahwa tidak banyak orang saat ini benar-benar tertarik dengan kesenangan hidup di kekekalan. Kenapa? Karena bagi mereka itu belum terlihat, itu belum nyata. Kesenangan hidup yang penuh kemuliaan di kekekalan bagi mereka masih merupakan sebuah fantasi dan belum bisa dinikmati secara real atau secara nyata saat ini. Itulah kenapa banyak orang percaya pun tenggelam di dalam kenikmatan hidup dunia. Nah, saudaraku, inilah yang seringkali saya katakan pilihan hidup yang telah ditentukan. Manusia pada umumnya lebih memilih apa yang bisa terlihat dengan mata jasmaninya saat ini, tanpa memikirkan dampak dari pilihan mereka saat ini. Saudara ingat baik, mencintai dunia berarti membawa kita kepada kebinasaan kekal. Mencintai dunia berarti sama dengan menabur di dalam daging. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7, jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara perhatikan baik. Itulah kenapa ketika ditanya apa yang dicari orang di dunia saat ini, sulit, bahkan hampir tidak pernah kita temukan jawaban bahwa saat ini orang sedang mencari kesenangan kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan. Kita tidak pernah menemukan jawaban seperti ini, saudaraku. Yang kita temukan adalah jawaban bagaimana ia bisa menikmati dunia saat ini dengan segala kesenangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa kita harus sadar saat ini bahwa dunia sedang menawarkan kenikmatan hidup yang hanya akan membawa kita kepada kebinasaan kekal di balik kematian nanti. Oleh sebab itu, saya ingin kita semua menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, saya katakan sebelum terlambat, sebelum kita menyesal. Saudaraku, jangan lagi mengejar kehidupan yang hanya dipenuhi dengan hawa nafsu dunia itu. Sebab itu semua akan menggiring kita. Pada akhirnya kita akan binasa di dalam kekekalan. Jiwa kita akan binasa. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sadarlah saudaraku, jangan lagi mau ditipu oleh dunia ini dengan berbagai kenyamanan hidup yang sementara. Kita harus sadar akan hal ini. Artinya begini saudaraku, kita tidak boleh lagi menjadikan kenyamanan hidup dunia saat ini sebagai tujuan hidup kita yang bisa kita nikmati sekarang. Tetapi kita harus berani untuk tinggalkan semua itu dan mengambil keputusan untuk hidup menikmati Tuhan saja. Ya, menikmati Tuhan saja di dalam sisa umur hidup kita yang masih ada. Mazmur 73 ayat 25-27 firman Tuhan katakan seperti ini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah hal selama-lamanya. 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara, perhatikan baik. Itulah kenapa saat menyadari akan hal ini, Rasul Paulus pun menganggap semua kesenangan hidup dunia ini tidak lebih dari sampah. Oleh sebab itu saya mau ajak saudara semua, jangan lagi pikirkan kesenangan hidup hari ini, tetapi pikirkanlah kesenangan hidup di balik kekekalan nanti. Sebab memilih kenikmatan hidup dunia hari ini berarti memilih terbuang ke dalam api kekal di dalam neraka. Sebaliknya, memilih menikmati Tuhan saja saat ini dengan hidup hanya untuk melakukan kehendaknya, berarti kita telah memilih untuk hidup penuh dengan kemuliaan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Walaupun itu nanti, tetapi itulah pilihan yang tepat untuk kehidupan, kenyamanan hidup kita di kekekalan nanti. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Kami menyadari sungguh bahwa selama ini seringkali langkah kehidupan kami arahkan kepada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seringkali selama ini yang kami kejar adalah kebahagiaan hidup dunia yang hanya sementara. Seringkali yang kami kejar adalah kesenangan-kesenangan hidup yang dunia tawarkan. Yang saat ini kami baru menyadarinya bahwa semuanya itu bisa membawa kami kepada kebinasaan kekal. Ya Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan supaya kami tidak lagi memalingkan wajah kami terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia. Kami mau memandang Engkau saja ya Allah yang hidup. Kami mau mencari perkara yang kekal.
Kami mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu selama kami masih hidup di dunia ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami, supaya sepanjang umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, yang kami kejar, yang kami rindukan, yang kami inginkan, hanyalah perkara-perkara kekal, yang bisa membawa kami sampai masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat yang berasal daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, tentukan pilihan hidupmu sejak sekarang. Jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.